Halo, ketemu lagi. Kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu terkait Google Sites. Nah, kita sekarang akan membuat Google Sites dari awal ya. Jadi untuk membuat Google Sites kita ketik dulu Google Sites. Nah, seperti ini. Kemudian di search result yang pertama kita klik aja langsung. Nah, di sini akan ada banyak template ya, tapi di sini kita coba gunakan yang kosong. Oke, setelah kosong, yang perlu kita perhatikan adalah di sinilah nanti tempat kita untuk menaruh situsnya. Ini what you see is what you get ya. Jadi apapun yang kamu lihat di sini nanti itulah yang akan tampil dipublish nantinya gitu. Nah, yang pertama adalah coba kita ganti judul dulu. Di sini ada nama situsnya ya. Jadi kita bisa taruh misalnya Dimas homepage itu. Di sini kita kasih judul halamannya. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa yang pertama adalah kita lakukan perubahan tema dulu ya. Di sini ada beberapa tema yang bisa kita pilih. Nah, untuk Google Sites yang terbaru ini kita tidak perlu menuliskan kode lagi. Jadi kita sudah dipersiapkan beberapa tema yang sudah bisa dipilih di awal. Kita misalnya pilih impresi di sini, atau ada rata dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada warna ininya ya, warna temanya. Misalnya kita ganti kuning, maka di sini aksennya akan berubah kuning. Kemudian hijau dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada ubah gambar ya. Jadi kalau kalian nggak suka sama gambar ini, kita bisa klik di ubah gambar ini, bisa kita upload, kemudian ganti ke gambar header yang lain. Jenis headernya juga bisa dipilih dari header yang merupakan spanduk menjadi spanduk besar, jadi agak besar itu, atau hanya judul aja seperti ini. Tergantung estetikanya kita mau seperti apa. Kemudian selanjutnya setelah menyeting ini, di sini kita bisa tambahkan. Jadi elemen-elemennya ada di sini. Jadi kita bisa menambahkan berbagai elemen di sini ya. Ada peta, ada YouTube, kalender dan lain sebagainya. Spreadsheet. Kita coba tambahkan YouTube aja dulu sebagai contoh. Jadi tinggal klik saja YouTube-nya. Kemudian kita masukkan video apa yang ingin kita tambahkan. Misalnya adalah tutorial membuat lemari misalnya. Nah, ini sudah ada, kemudian kita tinggal klik saja, kemudian kita klik pilih, maka di sini akan muncul. Nah, misalnya videonya kurang besar, kita bisa drag saja seperti ini, sehingga memenuhi ke kanan seperti ini. Kalau kurang tinggi, kita tarik seperti ini. Jadi disesuaikan saja, sesuai dengan dimensi yang kita inginkan. Nah, kalau kita lihat di sini kok sekiranya kurang nyambung dengan headernya di atas, kita bisa ganti temanya ya. Kita bisa klik di sini, ini ada latar belakangnya. Tinggal pilih, ada 2 sih, dipilihkan 3 sebenarnya sama gambar. Jadi penekanan 1 seperti ini. Tadi kan putih ya, ini agak abu sedikit. Atau penekanan 2. Nah, jadi ini hijau. Kenapa hijau? Karena kita pada saat temanya tadi milih hijau penekanannya. Seandainya sini saya ganti abu, di sini akan berubah menjadi abu. Kuning menjadi kuning. Jadi dia itu sudah sepaket gitu ya temanya ya. Kemudian di sini bisa kita ganti gambar, kita bisa upload. Jadi backgroundnya ini kita bisa pilih gambar juga. Dan berbagai elemen-elemen yang lain. Bisa kita tambahkan peta, kalender, dokumen dan lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini kan baru halaman depan ya, ibaratnya homepage-nya lah, cover-nya. Kita bisa menambahkan halaman lagi. Caranya bagaimana? Klik saja di halaman ini. Lalu, kemudian di sini ada tanda tambah ya, cukup straightforward. Jadi kita bisa membuat halaman itu ada 2 tipe, yaitu halaman baru atau kita bikin link. Jadi kita juga bisa melinkkan atau menyambungkan Google Sites yang kita punya itu ke halaman lain. Kita coba buat halaman baru dulu. Klik pada halaman baru, kasih nama halamannya misalnya adalah
lokasi tempat gitu ya. Selesai. Nah, maka di sini akan berubah menjadi lokasi tempat. Kalau tadi itu ini ada halamannya di sini, kalau tadi itu pada halaman muka, nih, maka halaman yang baru ada di sini, lokasi tempat. Ini juga sama seperti tadi, kita bisa tambahkan misalkan peta di sini ya. Kasih peta, misalnya saya taruh Monas gitu di sini. Kemudian kita pilih. Kemudian saya drag ke tengah. Lalu saya penekanannya pilihan nomor 2 begini. Kurang imbang sedikit. Nah, seperti ini. Jadilah halaman kedua yang berisi peta. Kemudian selanjutnya, nah, kalau kita lihat di sini, ini navigasinya kan ada di samping ini ya. Jadi navigasinya ini bisa kita modifikasi dengan cara memilih di sini nih pada setelan. Kita bisa memilih navigasinya ini modenya mau di atas atau di samping. Kalau di atas itu tampilannya seperti ini, jadi ada halaman muka dan lokasi tempat. Kemudian kalau di samping itu seperti tadi itu. Nah, jadi begini. Setelah itu kita bisa juga mengganti pada setelan itu ada brand image. Jadi kita bisa upload logonya. Lalu domain custom, nanti kita coba tambahkan domain custom. Kemudian analitiknya, bagi yang mempunyai ID Google Analytics untuk mengecek terkait dengan performa websitenya, analitik dari websitenya bisa menambahkan di sini. Dan juga ada banner pengumuman. Nah, ini ada banner pengumuman. Nah, pengumumannya munculnya akan menjadi seperti ini. Ini jadi kalau mungkin ada sesuatu yang penting gitu ya, kita bisa taruh di atas ini. Lalu coba kita hapus dulu. Oke, untuk banner pengumumannya sudah dihapus. Kemudian kita coba tambahkan link ya. Kalau tadi kita sudah menambahkan halaman kedua. Ini saya kembalikan navigasinya ke atas dulu supaya kelihatan ininya, halamannya. Kita coba tambahkan link. Misalnya mau saya tambahkan link untuk menuju ke Google. Namanya adalah Google. Tautannya adalah www.google.com. Ini bisa ada pilihan untuk kita buka pada tab baru atau tidak. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada halaman muka, lokasi tempat, dan juga Google. Google ini nanti ketika kita klik akan membuka halaman dari Google itu sendiri. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita bisa publikasikan. Klik pada publikasikan. Kemudian di sini adalah nama situs kita ya. Jadi alamatnya nanti akan seperti ini bentuknya. https://sites.google.com/view/dimas-homepage. Nah, ini bisa kita ganti. Misalnya, nah seperti ini. Jadi menyesuaikan ya. Setelah selesai itu, kita bisa ada pilihan untuk meminta search engine untuk tidak menampilkan situs. Misal situsnya itu sifatnya private ya, jadi hanya kita berikan saja ke beberapa orang tertentu. Ini kita bisa centang supaya tidak muncul di Google. Tapi kalau supaya dia muncul, ini biarkan saja tidak tercentang. Lalu kita klik publikasikan. Maka akan menjadi sebuah situs Google ya. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Tinggal klik di sini. Kemudian lihat situs yang dipublikasikan. Nah, tampilannya kira-kira seperti ini. Ada halaman muka. Tadi ada lokasi tempat. Dan ada sebuah link yang menuju ke Google. Nah, seperti ini. URL-nya kan panjang seperti ini ya, sites.google.com/view/dimasjack. Kemudian bagaimana sekiranya kita akan menambahkan domain sendiri, misalnya kita sudah punya domain atau kita akan membeli domain, kita akan mencoba ya. Jadi saya sudah search tadi,
Saya close dulu. Jadi saya sudah search itu terkait dengan domain murah. Nah, ini ada yang mulai dari 11.000 ya. Jadi domainnya sangat murah-murah sekarang. Kita buka di domain Nesia. Sudah saya search ini domain yang saya mau misalnya. Ini berakhiran .xyz atau xyz itu harganya hanya 11.000 untuk setahunnya. Nah, coba kita daftarkan. Nih, dimasjack.xyz. Sekarang kita daftarkan ya. Oke, harganya 11.000 1 tahun. Ini nggak usah add-on-nya dulu sementara. Kita langsung aja masukkan di sini. Oke, masukkan ke troli. Oke, setelah muncul, lalu kita sign in ke akunnya Domenesia. Kalau belum punya akun bisa sign up ini ya. Sign up. Kemudian kita isi ininya. Oh, ternyata saya sudah punya akun ya. Jadi kalau belum punya akun bisa sign up di sini. Kalau sudah punya akun kita langsung sign in saja, masuk pada akunnya masing-masing, sign in. Nah, setelah itu tinggal dicentang ini ya, saya telah memahami, lalu selesaikan bayar. Oke, pembayaran di sini bisa banyak metodenya ya. Jadi ada melalui bank transfer, kemudian PayPal, ada via Indomaret. Jadi bisa dilakukan melalui minimarket dan juga kita pakai QRIS. Nah, QRIS ini yang paling mudah karena bisa lewat ShopeePay, OVO, Dana dan lainnya. Kita pilih QRIS saja. Kita klik continue. Nah, klik pay now. Lalu akan muncul kode QRIS-nya. Saya bayar ya, coba ya pakai Shopee. Jadi untuk pembayarannya cukup mudah. Kita tinggal pilih saja scan QRIS-nya ini. Menggunakan berbagai aplikasi e-wallet. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik bayar. Oke. Sudah sukses ya. Setelah itu tinggal kita klik I already paid ini. Maka di sini akan muncul ketika kita sudah selesai membayar akan muncul transaction successful. Nah, maka statusnya akan menjadi paid seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik back. Jadi ini sudah terbayar ya. Kita tinggal klik saja pada domains. Nah, maka sudah muncul domainsnya di sini, dimasjack.xyz. Jadi kita sudah punya satu domain custom seharga
12.000 tadi ya, 11.000 include pajak. Nah, ini selanjutnya kita biarkan saja ini unlock-nya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke homepage yang tadi. Lalu bagaimana caranya menyeting custom domain di sini? Kita klik pada setelan ya. Lalu klik pada domain custom. Di sini ada mulai penyiapan, kita klik saja. Lalu kita pilih gunakan domain dari pihak ketiga. Kita klik berikutnya. Kemudian di sini kita tuliskan alamat domain kita bersama dengan ekornya. Lalu di sini akan muncul keterangan bahwa domain ini tidak diverifikasi. Klik verifikasi kepemilikan Anda. Kemudian di sini kita select domain registrarnya karena tidak ada di sini, maka kita pilih others. Lalu kita tambahkan txt recordnya. Ini copy saja ini. Google Sites bla bla bla. Lalu kita masuk ke dashboard Domainisia tadi. Kemudian klik pada, setelah masuk pada dashboardnya Domainisia, kita pilih pada DNS Zone Manager. Di sini ada tulisannya kembali ke pembayaran tadi ya. Kita klik back saja. Kemudian kembali lagi ke domain. Pilih lagi. Lalu kita pilih pada nah ini add-ons. Lalu di sini DNS Zone Manager-nya sudah aktif ya. Ini sih berbeda-beda tergantung dari penyedia domainnya ya. Tapi kalau di Domainisia seperti ini, kemudian kita klik Manage. Lalu klik Create. Nah, di sini ada beberapa record ya. Jadi kita bisa tambahkan record baru. Hostname-nya kita sesuaikan dengan yang ini tadi, kan www. Kita isikan saja di sini. Lalu tipenya kita ganti dengan TXT. Karena diperintahkan di sini untuk menambahkan record TXT ini. TXT value-nya kita paste yang ada di sini tadi, Google Sites Verification ini kita copy lalu taruh di sini. Seperti ini. Nah, ini tujuannya untuk memverifikasi kepemilikan domain kita kepada Google. Lalu kita save. Oke. Setelah itu kita kembali ke webmaster sentralnya ini. Lalu kita klik verify. Oke, verification failed. Coba kita gunakan yang lain. Ini kita tambahkan CNAME saja. Mungkin CNAME-nya harus full ini di copy. Oke, jadi kita coba copy ini semua ya, kemudian taruh di record CNAME-nya, kita verify sekarang. Nah, jadi kenapa gagal? Itu karena memang memerlukan beberapa waktu ya. Di sini sudah ada notes-nya. Jadi DNS change may take some times. If we don't find the records immediately, we will check for it periodically. Jadi ya tunggu saja.
Oke, ya ini baru berhasil ya. Jadi memang harus di-copy semuanya, kemudian ditaruh di sana. Jadi di sini kalau sudah berhasil akan ada tulisan great job, bla 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 is now verified. Now you can use Google Service for your property such as Search Console and lainnya. Ini kita close kalau sudah. Kemudian di sini kita kembali coba ya, back. Kemudian kita isikan lagi XYZ. Oke, di sini maka kalau tadi ada errornya, sekarang akan langsung muncul centang seperti ini. Kemudian kita klik berikutnya. Nah ini kita ikuti perintahnya di sini ya. Jadi buka setelan JNS, buat entry CNAME baru. Pada CNAME masukkan www. Kemudian di kolom tujuan masukkan ghs.googlehosted.com. Tambahkan titik di akhirnya. Nah, jadi ini kita copy aja, masuk ke DNS Manager tadi. Lalu di sini ada entry www-nya ini. Tinggal ganti saja yang ini. Seperti ini. Kemudian kita save. Jadi www kita pastekan dengan yang ada di Google Sites tadi. Lalu setelah itu, kemudian ini kita klik selesai. Oke, maka otomatis akan selesai. Jadi domain yang terhubung adalah www.dimasjack.xyz. Sekarang ini kita coba buka ya. Copy, kemudian kita buka di tab baru.